Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah memperkuat penerimaan negara, memperbaiki kualitas belanja dan mengelola pembiayaan secara hati-hati agar APBN 2025 mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui RAPBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya untuk dibahas lebih lanjut. Meski begitu, DPR memberikan berbagai catatan untuk pemerintah agar APBN 2025 nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota Banggar DPR RI Adi Satria Suryo mengatakan, fraksi PDIP menyoroti berbagai penurunan belanja bagi kelompok penerima manfaat dalam RAPBN 2025 dibandingkan dengan APBN 2024. Penurunan subsidi dicatat turun sebesar 4,8 triliun, alokasi bansos turun sebesar 700 miliar, dan subsidi pupuk turun sebesar 6,45 triliun. Karenanya ia meminta pemerintah menjamin penurunan ini tidak akan mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat dalam mengakses layanan publik. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa alokasi belanja negara yang turun tersebut tidak mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bansos, bantuan pupuk, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, anggota DPR RI Muhammad Aras mengatakan, fraksi P3 mendorong pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara, memperbaiki kualitas belanja, serta mengelola pembiayaan secara hati-hati untuk menjaga ketahanan dan stabilitas perekonomian nasional. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi penerimaan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. Ferdian dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, anggota Panitia Khusus Haji DPR RI menyayangkan sikap pemerintah yang mengalihkan tambahan kuota haji khusus, padahal tambahan kuota tersebut dapat mengurangi antrean haji reguler yang telah mencapai 48 tahun. Panitia Khusus atau Pansus Haji DPR RI mengindikasikan adanya pelanggaran undang-undang dalam pengalokasian tambahan kuota haji tahun 2024 lalu. Pagi tadi Pansus Haji DPR RI memanggil Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meminta keterangan terkait pengalihan 10.000 kuota haji khusus yang melenceng dari undang-undang dan kesepakatan rapat antara DPR dan pemerintah. Anggota Pansus Haji DPR RI John Kennedy Aziz mengatakan, pada 27 November 2023 lalu, Panja Haji Komisi 8 DPR RI dan Kemenak telah menyepakati sejumlah hal terkait pelaksanaan haji, termasuk alokasi kuota. Namun dalam pelaksanaannya, Kemenak justru mengalokasikan 10.000 atau 50% tambahan kuota haji tanpa sepengetahuan DPR. Padahal undang-undang dan kesepakatan Panja telah mengatur kuota haji khusus sebesar 8%. John Kennedy menyayangkan hal ini, karena seharusnya tambahan kuota dapat mengurangi antrian haji reguler yang telah mencapai 48 tahun. Tapi berdasarkan informasi yang kami dapat berdasarkan IHAD, Pak, ternyata juga bukan 27.680. Jumlahnya menjadi 29.661.000. Sudahlah pengelola atau pemerintah mengambil kuota haji reguler sebanyak 10.000, ini ditambah lagi sejumlah 1.981 kuota. Dari mana lagi ini diambil, Pak, kalau bukan dari kuota reguler? Kasihan, Pak, jemaah haji reguler, Pak. Antri mereka 11 tahun, 48 tahun. Pansus Haji DPR yang dipimpin Nusron Wahid telah memulai penyelidikan yang berfokus pada penyalahgunaan wewenang dalam penetapan kuota haji hingga pengelolaan keuangan haji. Adila dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Forum Indonesia Afrika Parliamentary Forum yang akan diselenggarakan pada 31 Agustus sampai 3 September 2024 dinilai penting untuk menguatkan kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-negara Afrika. BKSAP DPR RI akan menggelar Indonesia Afrika Parliamentary Forum atau IAPF pada 31 Agustus sampai 3 September 2024 di Bali. Forum ini dinilai penting untuk penguatan kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-negara di Afrika.
Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengungkapkan, semangat Dasar-Sila Bandung yang lahir saat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 lalu menjadi inspirasi dibentuknya Indonesia Afrika Parliamentary Forum. Semangat menjaga perdamaian dunia serta peningkatan hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Afrika perlu terus dijaga. Nantinya ada beberapa isu yang akan dibahas dalam IAPF kedua ini, yaitu isu kesehatan, ketahanan pangan, perdagangan, dan investasi. Dan tema dari forum atau konferensi ini adalah Forging Indonesia-Africa Parliamentary Partnership for Development. Jadi terutama bagaimana mengembangkan kerjasama di bidang pembangunan antara Indonesia dan Afrika. Isu-isu yang akan dibahas di dalam pertemuan Parlemen Indonesia-Afrika nanti, seperti misalnya kerjasama Selatan-Selatan untuk kesejahteraan, dan juga SDGs 2030, kemudian bagaimana membangun komunitas yang kuat, terutama untuk kesehatan dan juga ketahanan pangan, dan yang ketiga, bagaimana mengembangkan perdagangan dan investasi. Fadlizon menambahkan, selama ini sudah ada hubungan diplomatik Indonesia dengan 54 negara di Afrika. Kerjasama pemerintah dengan pemerintah atau G2G serta antar parlemen harus terus terjalin agar antar negara saling mendapatkan manfaat. Oki dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendesak BPOM dan Kementerian Kesehatan menggalakkan sosialisasi bahaya konsumsi garam, gula, dan lemak berlebih. Seiring maraknya kasus anak-anak mengalami gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah rutin. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, konsumsi garam, gula, dan lemak berlebih dapat menjadi penyebab utama berbagai penyakit serius yang membutuhkan biaya perawatan yang mahal dan waktu pemulihan yang cukup lama. Oleh karena itu, pemirsa, Komisi 9 DPR RI menekankan pentingnya pengawasan jajanan di sekolah. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Publik dikejutkan
dengan maraknya kasus anak-anak mengalami gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah rutin. Selain disebabkan oleh kelainan bawaan karena faktor genetik, dikhawatirkan tingginya kadar garam, gula, dan lemak dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi anak-anak juga mengakibatkan tingginya angka penderita gagal ginjal. Mengingat penyakit gagal ginjal pada anak memerlukan penanganan khusus untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan komplikasi, Komisi 9 DPR RI mendesak BPOM dan Kementerian Kesehatan menggalakkan sosialisasi bahaya konsumsi GGL berlebih, meningkatkan pengawasan kualitas jajanan di sekolah, serta mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM untuk menguatkan fungsi pengawasan yang dimiliki BPOM. Anggota Komisi 9 DPR RI, Dian Istiqomah, meminta BPOM bertindak lebih sigap dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menginginkan seluruh obat dan makanan yang beredar di masyarakat harus benar-benar melalui quality control oleh BPOM untuk mendapatkan standar kualitas terbaik. Nah, harusnya kan preventifnya dulu, jangan sampai kejadian karena sudah ada temuan cuci darah. Ya sekarang oke lah, di RSCM kemarin cuma 60. Coba cek di rumah sakit lain, pasti banyak. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan suara-suara kita, keinginan masyarakat untuk mempunyai makanan-makanan yang sehat, obat-obat yang bagus. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 untuk mengawasi aktivitas promosi dan penjualan jajanan di area sekolah. Anggota Komisi 9 DPR RI Linda Megawati sepakat dengan langkah pemerintah dalam menerbitkan PP mengenai pengawasan jajanan di sekolah. Ia menilai langkah ini dapat mengurangi tingkat resiko kelebihan konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak sekolah. Selain mengawasi produk jajanan, Linda Megawati juga meminta pihak sekolah bekerja sama dengan BPOM untuk memberikan pemahaman kepada pedagang terkait kadar GGL yang aman dikonsumsi anak. Saya mohon kerjasamanya pihak sekolah bekerjasama dengan BPOM setempat untuk mengecek ulang, ya kan, makanan yang tersedia di sekolahan dari jajanan-jajanan yang beredar di sekolah tersebut. Karena apa? Karena ini harus aman. Anak-anak dari kecil makanan kalau misalnya tidak sehat nanti bagaimana, ini akan mempengaruhi pertumbuhan anak tersebut. Pihak sekolah mendatangkan BPOM minimal seminggu sekali lah untuk mengecek. Ya enggak, inspeksi seminggu sekali. Atau kalau misalkan ada tukang dagang yang menjual makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh atau kadarnya yang berlebihan, ya minimalnya kita dikasih informasi. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto yang menyampaikan bahwa konsumsi GGL berlebih dapat menjadi penyebab utama penyakit diabetes mellitus, kardiovaskular, dan penyakit katastropik lainnya yang membutuhkan biaya perawatan yang mahal dan waktu pemulihan yang cukup lama. Ia menambahkan, dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah daerah harus aktif melakukan pengawasan industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji untuk menjaga kandungan MSG, gula, garam, dan lemak sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta produsen memberikan stiker khusus agar masyarakat mudah memahami produk yang akan dikonsumsi. Kandungan gula, garam, lemaknya ini harus diatur. Maka kalau di dalam peraturan pemerintah ini sudah mengatur, saya kira bagus, sehingga ada kontrol terutama pangan olahan, kandungannya itu ada stikernya, ada labelnya, lalu memberi edukasi kepada masyarakat, oh ini makanan nggak perlu saya makan karena kandungan gula, garam, lemaknya tinggi. Itu kan edukasi, bagus saja itu menurut saya. Melihat sudah banyak korban dan kerugian masyarakat akibat lemahnya dasar hukum penindakan oleh BPOM, Komisi 9 DPR RI mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM guna menguatkan peran pengawasan dan penindakan BPOM atas pelanggaran terkait peredaran produk obat, makanan, dan minuman berbahaya yang masih terus terjadi di masyarakat. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI telah menetapkan susunan pimpinan Pansus Angket Haji. Pembentukan Pansus ini dimaksudkan untuk melakukan pendalaman terhadap sejumlah dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji di tahun 2024
dan fokus dalam perbaikan sejumlah layanan haji ke depannya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Bali, an island renowned for its breathtaking beauty, rich culture, and serene landscapes. A land where tradition meets tranquility, and every smile welcomes you. From its iconic rice terraces to pristine beaches, this is a paradise like no other. Bali proudly hosts the Indonesia-Africa Parliamentary Forum 2024, where leaders and parliamentarians come together to strengthen ties and foster collaboration. Engage in insightful discussions, including economic growth, sustainable development, health initiatives, and food security. We'll build connections and shape a brighter future. See you in Bali. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, terbentuknya Pansus Angket Haji ini merupakan sejarah karena selama 10 tahun terakhir tidak ada Pansus Hak Angket di DPR RI. Lantas pemirsa, apa saja yang menjadi fokus yang akan dikerjakan dalam Pansus Angket Haji ini? Berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2, tepatnya berada di depan ruang rapat, di mana diselenggarakan rapat perdana dari Pansus Angket Ibadah Haji. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan ibadah haji telah usai dilaksanakan. Namun banyak hal yang menjadi temuan dari tim UAS Haji DPR RI seperti adanya peralihan kuota tambahan yang seharusnya 98% ke kuota reguler menjadi 50% ke reguler dan 50% ONH+. Dan kendaraan antar jemput yang tidak ramah lansia, juga ada makanan yang diterima jemaah haji dalam keadaan sudah basi, dan tenda di Arafah yang juga sudah over capacity. Dan kita telah berkesempatan untuk membahas dengan Ketua Pansus Angket Haji bersama tim Bapak Nusron Wahid dari fraksi Golkar. Bapak, terkait dari fokus pembahasan rapat Pansus ke depan seperti apa, Pak? Jadi setelah disepakati ada 3 fokus pembahasan masalah Pansus Haji. Yang pertama adalah masalah dugaan, sekali lagi dugaan ya, dugaan penyalahgunaan wewenang Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota tambahan haji tahun 2024 yang harusnya digunakan untuk kuota reguler dialihkan ke kuota khusus. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berbagai hal-hal yang menyangkut operasional haji di tahun 2024, baik itu manajemen sumber daya manusianya, pelayanannya, kemudian masalah servisisnya, sampai pada sistemnya dan sebagainya. Yang nomor 3, kita akan fokus pada bagaimana sih sebetulnya pembenahan sistem keuangan haji Indonesia ke depan, sehingga lebih akuntabel, lebih transparan, dan lebih menjamin keterbukaan dan masa depan risiko nasabah, risiko daripada jamaah yang mempunyai duit tersebut. Pak, langkah ke depan dari Pansus terhadap temuan tim UAS DPR nanti seperti apa? Jadi gini, Pansus minggu depan akan memanggil semua pihak-pihak yang terkait
yaitu dari kalangan regulator, dari kalangan pelaku, baik itu pelaku dari travel maupun KBIH, dan juga nanti ada perwakilan nasabah dan perwakilan jamaah dan perwakilan daripada masyarakat yang terlibat mengikuti jalannya ibadah haji ini. Periodenya kan segera usai kan ya Pak. Ya. Dan dari kapan pansus angket nanti akan menghasilkan rekomendasi? Pansus angket akan bekerja sampai mulai hari ini sampai sidang penutupan akhir. Pokoknya pada tanggal 30 September pukul 00.00 sebelum 1 Oktober dilantik baru anggota DPR yang baru, insya Allah ini sudah selesai semua. Jumat pun kerja. Oke, dan kita sudah rencang bahwa weekend pun akan kerja. Ya, oke, terima kasih. Mantap. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Nusron Wahid bersama tim terkait pansus angket haji, dan DPR fokus pada tiga hal, yaitu pada kuota, nanti yang kedua juga layanan, yang ketiga pada sistem keuangannya pada sistem ibadah haji ini. Dan sehingga diharapkan ke depannya apabila sudah lancar, diharapkan ibadah haji dapat lancar dan benar-benar memuliakan para tamu Allah di Tanah Suci Mekah. Demikian yang dapat saya laporkan, terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bali, an island renowned for its breathtaking beauty, rich culture, and serene landscapes. A land where tradition meets tranquility, and every smile welcomes you. From its iconic rice terraces to pristine beaches, this is a paradise like no other. Bali proudly hosts the Indonesia-Africa Parliamentary Forum 2024, where leaders and parliamentarians come together to strengthen ties and foster collaboration. Engage in insightful discussions, including economic growth, sustainable development, health initiatives, and food security. We'll build connections and shape a brighter future. See you in Bali. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Silakan Rini.
Baik, terima kasih rekan Nazia dan pemirsa, kita masuk ke segmen media online. Kali ini berita pertama tentunya yang menjadi headline di media online pada hari ini mengenai Gus Pardikaus yang menyebutkan capaian 80 Undang-Undang Komisi 2 merupakan hasil kerjasama berbagai pihak. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Dan di sini prestasi gemilang Komisi 2 DPR RI yang telah menyelesaikan 80 undang-undang selama periode DPR RI 2019 sampai dengan 2024 tentunya menuai apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Presiden Joko Widodo yang mengapresiasi Undang-Undang IKN. Dan dalam pidatonya nih pemirsa di gedung DPR, MPR dan juga DPD RI pada agenda sidang bersama 16 Agustus 2024 yang lalu, di sini terkait hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Gus Pardikaus, mengungkapkan rasa bangganya sebagai bagian dari anggota Komisi DPR RI yang selama ini bekerja bersama menyelesaikan 80 undang-undang tersebut. Tentunya selesainya pembahasan 88 undang-undang tersebut dikarenakan komitmen bersama Komisi 2 dengan mitra atas perubahan alas hukum beberapa provinsi dan juga kabupaten atau kota di Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 9 DPR RI yang mendesak dugaan tradisi perundangan dokter residensi dihentikan. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah segera ambil langkah komprehensif untuk menghentikan praktik perundungan pada program pendidikan dokter spesialis. Dan di sini DPR RI tentunya menyoroti kasus kematian dokter peserta PPDS dari jurusan spesialis anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang yang diduga merupakan korban bullying dari dokter seniornya. Tentunya terkait hal ini pemirsa, Kemenkes dengan tegas memberikan perintah untuk memberhentikan sementara program anestesi FK Undip untuk melakukan investigasi terkait kasus bunuh diri peserta didik PPDS ini. Dan di sini, anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Arzetti Bilbina mendukung langkah Kemenkes tersebut. Apalagi pemirsa, masalah perundungan di lingkungan PPDS ini memang sudah menjadi momok dalam dunia pendidikan kedokteran tanah air. Dan di sini DPR RI juga menilai pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan pihak berwajib seperti kepolisian, tentunya guna mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegah bullying, serta juga memberikan efek jerah terhadap pelaku tentunya. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Gus Pardikaus yang menyebutkan capaian 80 Undang-Undang Komisi 2 merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, serta Komisi 9 DPR RI yang mendesak dugaan tradisi perundungan dokter residensi harus segera dihentikan. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.